desain dari program Kartu Prakerja tujuannya itu sekarang ganda, tidak hanya bertujuan untuk kompetensi, daya saing maupun produktivitas, tetapi juga untuk membantu daya beli dari masyarakat yang terdampak. Sama sekali nggak efektif. Jadi sebaiknya memang direalokasikan total untuk bantuan langsung tunai. Beli pulsa, sedangkan untuk sehari-hari kebutuhan sehari-hari saya juga bingung. Hanya 5 bulan menjabat, 2 staf khusus Presiden mengundurkan diri. Ada Mas Belva Syah-Devara dan Andi Taufan Garuda Putra mundur dari jabatannya sebagai staf khusus Presiden Joko Widodo. Mundurnya Belva tak lepas dari keterlibatan perusahaan yang didirikannya Ruang Guru yang terpilih menjadi mitra pemerintah dalam pelatihan di program Kartu Prakerja. Sedangkan Andi Taufan terkait dengan surat berkop Sekretariat Kabinet yang meminta seluruh camat se-Indonesia mendukung relawan perusahaannya PT Amarta Mikro Fintech untuk penanganan pandemi corona. Saya memahami kenapa mereka mundur, Saudara Belva Devara dan Saudara Andi Taufan. Mereka anak-anak muda yang brilian, yang cerdas, dan memiliki reputasi prestasi yang sangat baik. Saya meyakini insya Allah mereka akan sukses di bidang masing-masing. Belva di bidang pendidikan dan Andi Taufan di bidang fintech, keuangan mikro dan usaha kecil. Hingga kini, gaduh terkait bisnis Belva Devara masih berlanjut. Program Kartu Prakerja yang bergulir terus menyorot keterlibatan Ruang Guru dalam program tersebut. Kita berharap mereka yang duduk menjadi pejabat publik itu ya sudah bisa membedakan, apalagi milenial ya. Milenial ini kan generasi yang penuh integritas. Jadi dia bisa membedakan mana yang kemudian tanggung jawab publik, kemudian dengan kepentingan bisnis. Tapi satu hal bahwa mundurnya Belva, masalah terkait dengan Kartu Prakerja, masalah terkait dengan konflik kepentingan itu belum tentu bisa diselesaikan gitu. Jadi butuh kemudian tindak lanjut dari pemerintah untuk melakukan penyelidikan. Apakah ada masalah-masalah dari Kartu Prakerja termasuk masalah yang berkaitan dengan sisi hukumnya, itu tetap harus di-follow up. Tim Berkas Kompas mencoba menghubungi CEO Ruang Guru Belva Devara. Kontak yang dilakukan via aplikasi pesan dan via telepon sama sekali tidak direspon olehnya. Dalam unggahan di akun Instagramnya, Belva merespon tudingan adanya konflik kepentingan. Ia menyatakan bahwa verifikasi semua mitra Kartu Prakerja sudah sesuai aturan yang berlaku. Negara menggelontorkan anggaran 20 triliun rupiah untuk program Kartu Prakerja. Peserta program akan mendapatkan paket manfaat dengan total nilai Rp3.550.000, 1 juta untuk pelatihan, 2,4 juta untuk insentif pasca penuntasan pelatihan, dan Rp150.000 untuk insentif pengisian survei. Sejatinya, Kartu Prakerja dicanangkan negara sebagai program peningkatan kompetensi kerja. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020. Tetapi, pandemi COVID-19 membuat negara mengubah langkah. Lewat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 terkait realokasi anggaran, akhirnya program Kartu Prakerja tidak sekedar bertujuan mengembangkan kompetensi, namun menjadi semi bantuan sosial atau bansos. APBN kemudian dilakukan refocusing, diarahkan kepada pemberian stimulus dan social safety net bagi para anggota masyarakat yang itu terdampak. Termasuk di dalamnya dalam konteks Kartu Prakerja ini adalah pekerja maupun pelaku usaha mikro kecil yang itu terdampak penghidupannya akibat COVID. Jadi di sini kemudian desain dari program Kartu Prakerja tujuannya itu sekarang ganda, tidak hanya bertujuan untuk kompetensi, daya saing maupun produktivitas, tetapi juga untuk membantu daya beli dari masyarakat yang terdampak. Pandemi COVID-19 membuat ekonomi terdampak.
bak buah si malakama kebijakan negara dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar untuk memutus rantai sebaran COVID-19 meninggalkan masalah. Sejumlah perusahaan terpaksa merumahkan bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Rahmawati menjadi salah satu yang terdampak. Ekonomi keluarganya pincang usai badai PHK melandanya. Kini Rahmawati hanya bertumpu pada gaji sang suami yang kerap kali kurang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Rahmawati berharap negara memberikan bantuan tunai bagi korban PHK. Kalau kita harus mendaftar sebagai kartu kerja, korban PHK seperti saya ini, bagaimana saya harus beli pulsa? Sedangkan untuk sehari-hari memenuhi kebutuhan sehari-hari saya juga bingung. Harus memutar otak gimana nih caranya buat beli listrik, makan, bingung juga. Pelatihan dalam program Kartu Prakerja meninggalkan pertanyaan baginya. Apakah negara juga memberikan kesempatan kerja jika wabah corona telah usai? Dari segi umur itu juga saya kan jujur ya, saya ini gaptek juga kalau harus mengikuti seperti itu. Nantinya juga saya kurang ini deh, karena umur saya usianya udah tidak produktif lagi nantinya lah ya setelah mendapatkan ini. Jadi menurut saya sih tidak efektif gitu. Dan menurut saya seperti ini, untuk saat sekarang ini di pandemi COVID ini, pelatihan itu menurut saya sih nantinya tidak menjamin saya untuk bekerja lagi gitu loh. Karena dengan adanya pandemi ini perusahaan banyak yang tutup, restoran tutup, perhotelan banyak yang tutup. Jadi saya setelah dapat pelatihan pun nanti saya bekerja di mana. Sedangkan yang saya butuhkan ini penghasilan yang nyata gitu. Negara diminta mempertimbangkan kembali pelaksanaan program Kartu Prakerja. Program pelatihan Kartu Prakerja dinilai tak efektif dalam masa pandemi COVID-19. Kartu Prakerja itu desainnya dulu pada waktu kampanye Pilpres untuk menaikkan skill para pekerja gitu ya, khususnya mereka yang belum masuk dunia kerja. Makanya judulnya adalah prakerja. Nah, sekarang konteks prakerja ini nggak relevan atau kemudian kurang tepat sasaran ketika yang disasar adalah korban PHK. Nah, korban PHK itu belum tentu butuh kenaikan skill ya. Yang mereka butuhkan sekarang ini adalah misalkan bantuan langsung tunai, bantuan sembako. Kalau ekonominya sudah recovery lagi, mungkin kita bisa diskusi soal kenaikan skill dari pekerja. Kalau sekarang nggak cocok lah. Pelatihan online dalam program Kartu Prakerja tuai polemik. Anggaran pelatihan yang fantastis dituding sebagai pemborosan. Penunjukan mitra pelaksana pelatihan juga dipertanyakan. Nggak akan efektif. Karena apa? Karena kan orang yang dilatih ini juga nanti akan bekerja di mana juga belum tentu tahu.